Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati serta dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita buka terlebih dahulu dengan membaca ayat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, silakan disiapkan bukunya, Akidah Akhlak. Kemudian dibuka bukunya di halaman keempat. Di pembahasan yaitu hormat dan patuh. Kemarin atau di pertemuan sebelumnya, di minggu yang lalu, kakak sudah menyampaikan bagaimana seseorang atau seorang anak agar selalu berbakti kepada kedua orang tuanya. Jadi pembahasan kita pada hari ini insya Allah masih mencakup hormat dan patuh. Namun yang berbeda, di pertemuan sebelumnya kita membahas hormat dan patuh kepada orang tua kita yang telah melahirkan kita. Namun pada hari ini insya Allah kita akan membahas, kakak akan menyampaikan seputar hormat dan patuh kepada guru-guru kita atau guru-guru kalian. Begitupun dengan guru-guru kakak. Sedikit kita intermezzo ke belakang, ya. Yaitu hormat dan patuh kepada orang tua tentu memiliki dua sikap. Yang pertama, kemarin dikatakan di dalam buku ini di halaman 34 bahwasanya di sana disampaikan birrul walidain, yaitu seorang anak yang memiliki akhlak terpuji yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Ada beberapa poin di sana, baik pertama, 2, 3, dan 4. Adapun sebaliknya, yaitu akhlak yang buruk atau akhlak yang tercela, atau disebut di sini yaitu uqudul walidain. Sudah selayaknya dan sepatutnya kita sebagai seorang anak menghindari, bahkan menolak dari sifat-sifat yaitu uqudul walidain. Salah satunya yaitu membebani orang tua kita. Ini yang seringkali kita masih lakukan. Kita ingin membeli sesuatu apapun, selalu saja kita minta dengan segera kepada orang tua. Tentu ini merupakan hal yang semestinya kita hindari, karena tentunya membebani kedua orang tua kita. Adapun kita memasuki materi baru yaitu seputar menghormati guru. Hormat dan patuh kepada guru. Guru sudah jelas merupakan pengganti dari orang tua kita di sekolah. Guru tentunya berhak dan perlu kita hormati dan kita berlaku sopan di hadapannya. Mengapa? Karena guru adalah yang memberikan ilmu kepada kita semua dengan tulus dan ikhlas. Dan hormat dan patuh sudah selayaknya kita lakukan. Bahkan hal ini juga ditekankan dalam agama kita, yaitu untuk patuh serta menghormati guru. Seperti itu. Adapun guru adalah orang yang mengajarkan kita dengan berbagai macam ilmu pengetahuan, baik yang sifatnya umum seperti sains, matematika, SBK dan lain sebagainya, seni budaya dan lain sebagainya. Adapun yang mengajar kita dalam bidang agama, baik fikih, akidah akhlak, Al-Quran hadis, bahasa Arab dan lain sebagainya. Tentu mereka-mereka lah yang telah mendidik kita sehingga kita menjadi orang yang pandai, orang yang mengerti, serta orang yang dewasa kelak. Yang tadinya kita belum mengetahui apa-apa, setelah kita diajarkan oleh guru-guru kita, kita menjadi tahu beberapa hal, bahkan segala hal kita ketahui. Seperti itu. Oleh karenanya, sudah sepantasnya kita berhutang budi kepada guru-guru kita, yaitu karena mereka telah mengajarkan kepada kita semua. Tentu mereka tentunya harus kita hormati, walaupun hakikatnya nanti kalian sukses, yaitu dengan posisi jabatan yang tinggi, tentu tetap kalian mesti dan harus menghormati kepada guru-guru kalian. Seperti itu. Adapun contoh dari perilaku yang baik terhadap guru-guru kita, yang pertama yaitu memuliakan dan tidak menghina kepada guru. Tentu kita muliakan, kita hormati. Jangan sampai kita mencaci, menjelekan, dan lain sebagainya. Itu dilarang. Bahkan dilarang oleh agama.
Adapun yang B yaitu mendatangi tempat belajar dengan ikhlas dan penuh semangat. Catatan. Jadi di sini ada yang mesti kita pahami bahwasanya ketika kita mendatangi tempat belajar sudah seharusnya kita ikhlas dan semangat, yaitu dengan penuh semangat. Jadi jangan sampai ketika kita pergi ke sekolah dengan keadaan loyo, dengan keadaan lemas, dengan keadaan tidak niat untuk belajar. Tentu hal ini tidak baik untuk kita semua. Dan yang ketiga yaitu memperhatikan guru yang sedang menjelaskan pelajaran. Tentu kita hindari apabila guru sedang menyampaikan, guru sedang menjelaskan materi, malah kita berbicara atau kita bercanda malah. Tentu hal ini tidak baik dan tidak bagus kita lakukan. Oleh karenanya mari kita hindari, mari kita jauhi. Apabila ada guru yang sedang menyampaikan materi, kita simak dan kita fokus apa yang disampaikan. Seperti itu. Adapun yang D yaitu bertanya kepada guru apabila ada sesuatu yang belum dimengerti dengan sikap sopan. Kak, sikap sopan bagaimana? Contoh salah satunya, ketika guru menyampaikan atau berkata, siapa yang tidak paham sampai materi ini, saya belum paham, saya ingin bertanya. Nah, disitulah salah satu bagaimana kita sikap bersopan santun ketika ingin bertanya. Tentu pertanyaan di sini jangan sampai kita bertanya malah hal-hal yang sekiranya bukan mencakup dengan pelajaran atau mungkin mencakup seperti Bu, nomor sepatunya berapa? Tahu-tahu seperti itu dan lain sebagainya yang tidak berkaitan dengan materi, terkecuali guru yang bersangkutan boleh menyampaikan atau membahas di luar konteks atau di luar pembahasan atau pelajaran. Ya, itu terserah kalian. Adapun yang bagian E yaitu menggunakan bahasa yang sopan, yang baik, serta bertutur kata yang baik pula. Jadi, jangan sampai kata-kata hewan atau kata-kata yang tidak bagus itu tersampaikan di hadapan guru, bahkan di hadapan semua orang. Sudah selayaknya jangan sampai kita sampaikan kalimat-kalimat yang tidak bagus, yang jelek. Seperti itu. Adapun yang terakhir yaitu berpakaian rapi dan sopan ketika belajar. Jangan sampai kita ketika belajar dengan pakaian yang compang-camping, robek sana sini dan lain sebagainya. Tentu sudah selayaknya kita menggunakan pakaian yang layak, yang rapih terutama dan sopan di hadapan guru-guru kita. Seperti itu. Adapun hikmat ataupun hal yang akan kita dapatkan ketika kita menghormati guru maupun bersikap baik terhadap guru-guru kita. Yang pertama yaitu ilmu yang akan kita peroleh akan menjadi berkah. Tentu keberkahan ini tidak dapat diukur, namun dapat kita rasakan. Seperti itu. Jadi insya Allah ketika hidup kita berkah, maka kita akan aman, nyaman, dan nikmat tentunya. Seperti itu. Oleh karenanya mari kita menghormati guru-guru kita, baik dari bersikap maupun bertutur kata dan lain sebagainya. Adapun yang kedua yaitu akan lebih mudah memahami pelajaran yang disampaikan. Nah, ketika kita merasa, Kak, kenapa ya saya kok pelajaran matematika contoh, saya pelajaran matematika susah banget paham. Nah, sekarang kita berpikir terlebih dahulu. Selama ini ketika guru matematika kita mengajarkan, apakah kita sudah sopan? Apakah kita sudah memperhatikan? Apakah kita sudah fokus terhadap guru kita, apa yang guru sampaikan? Nah, kita harus berpikir terlebih dahulu ke situ. Apabila kita belum melakukannya, apabila kita masih belum sopan di hadapan guru dan lain sebagainya, tentu hal ini bisa menjadi penghambat kita dalam memahami pelajaran. Seperti itu. Oleh karenanya, mari kita jaga sikap kita di hadapan para guru-guru kita. Jangan sampai hal-hal yang jelek malah kita sampaikan di hadapan guru maupun kita lakukan di depan guru. Seperti itu. Adapun yang ketiga yaitu ilmu yang diperoleh dari guru akan bermanfaat tentunya bagi orang lain. Dan yang keempat, akan selalu didoakan oleh guru, akan membawa berkah, memudahkan urusan, serta dianugerahkan atau dianugerahi nikmat yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah jelas bahwasanya ketika kita hormat kepada guru, tentu guru akan lebih respect. Guru akan pastinya guru pasti mendoakan kita semua pastinya. Oleh karenanya terus kita berbakti kepada guru kita, berbakti kepada kedua orang tua, karena mereka merupakan orang penting di sekeliling kita. Seperti itu. Oleh karenanya ketika kita ingin hidup dalam keberkahan, oleh karenanya kita hormati
dan kita puji serta berlaku sopan santun di hadapan keduanya, baik orang tua maupun guru-guru kita. Adapun di sini sedikit rangkuman, yaitu di halaman ke-36. Oleh karenanya di pembahasan ini, di bab keempat ini diharapkan yang pertama yaitu kita patuh dan taat atas segala nasihat baik dari orang tua maupun dari guru. Tentu orang tua ingin menasehati atau ingin menjadikan anaknya lebih baik. Tidak ada orang tua yang ingin anaknya menjadi lebih buruk, tidak ada. Semuanya ingin menjadi lebih baik dari sebelumnya. Begitupun dengan guru. Apa yang guru sampaikan, apa yang orang tua sampaikan, semuanya adalah nasihat yang baik, yang mana kedepannya kalian menjadi orang-orang yang lebih baik. Seperti itu. Adapun yang kedua yaitu sudah sepatutnya kita rajin sholat dan rajin belajar. Sudah kewajiban seorang muslim untuk melaksanakan 5 waktu yang wajib, ya. Kemudian untuk belajar sudah seharusnya juga sebagai seorang muslim bersemangat dalam belajar. Jangan sampai kita loyo maupun lemas ketika belajar. Apalagi baru melihat, aduh besok hari Senin belajar dong. Wah, itu tanda-tanda kita sudah tidak punya semangat untuk belajar. Oleh karenanya kita hindari, terus kita bersemangat dalam belajar. Adapun yang ketiga yaitu bersikap dan bertutur kata yang lemah lembut kepada orang tua, guru, dan teman. Ya, jadi apa-apa yang kita sampaikan, apa-apa yang kita ucapkan, sudah seharusnya kita pikirkan terlebih dahulu baik atau tidaknya. Kemudian jangan lupa kita sampaikan dengan cara yang sopan dan bertutur kata yang baik. Seperti itu, baik kepada kedua orang tua, baik kepada guru-guru kita, baik kepada teman-teman kita. Tentu ketika kita punya teman yang terkadang mengucapkan kata-kata yang jelek, kata-kata yang sembarangan, tentu kita juga tidak suka dengan orang tersebut. Oleh karenanya mari kita introspeksi diri, memperbaiki diri untuk selalu bertutur kata yang baik, baik di hadapan orang tua, guru maupun teman. Adapun yang terakhir yaitu rajin membantu orang tua dengan ikhlas. Sudah seharusnya juga seorang anak membantu kedua orang tua, karena orang tua sudah susah payah mengurus kita dari kecil hingga dewasa. Sudah seharusnya kita berbakti serta membantu kedua orang tua kita atas apa-apa yang diperintahkan maupun yang tidak. Tentu yang hal yang baik, ya, dengan cara yang ikhlas, jangan mengeluh. Seperti itu. Tentu ikhlas amat sangat sulit untuk dilakukan, namun butuh yang namanya usaha yang terus-menerus atau dilakukan sehari-hari agar nantinya menjadi sebuah kebiasaan. Seperti itu. Jadi kakak rasa cukup pertemuan kita sampai sini. Kurang lebihnya kakak mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, itu datangnya dari kakak. Apabila ada yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala yang melalui lisan kakak. Seperti itu. Marilah kita tutup dengan baca ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.